Halo guys, ketemu lagi bersama Erwin Karaeng. Biasanya gue pembawa acara belusukan misteri. Dan sekarang mau baca kisah-kisah misteri. Dulu waktu gue belusukan misteri sama Dena Makaliwe. Dan satu lagi Bejo Borobudur. Dan sekarang gue ditemenin sama Om Botak. Om, halo. sehat Om, lama tak jumpa kita Om. Iya nih. Ini nih Om, mau tadinya kan kita kan waktu itu kan masih berusia misteri kan. Nah, Kita keliling-keliling ke rumah-rumah kosong, gedung-gedung kosong. Dan sekarang kita di rumah itu Om. Iya. Kita harus ngikutin aturan dari pemerintah, benar Om? Betul. Masalah kismis itu kita pengen sharing-sharing masalah ya kisah misteri yang pernah gue alamin lah. Ngomong-ngomong ada kan nih Om? Sebenarnya gua ada nih. Wah seru nih guys. Om Andri udah ada ceritanya. Ayo kita. Lu inget nggak waktu kita nih? jalan liburan? Liburan yang mana dulu? Liburan, tapi penuh misteri. Yang di mana nih? Yang waktu dulu ngambak. Yang ngambak, yang lu malam-malam bangunin gua tapi gua nggak bangun. Oh, Ciwidey. betul. Ide itu. Ciwidey, Kawah Putih lah. Wah itu gua marah bener gua ngomong. Udah satu marah, udah ada yang ngucok pengecut, takut, gua ditarik-tarik. Mau dari mana nih kita ceritanya? Seru kayaknya nih. Nah, seru. Ya, kita cerita harusnya dari awal dulu dong. Sambil ngopi, ngomong. sambil ngerokok. Santai Halo, aja, kita guys. lagi santai. Kita di sini obrolan santai ya, sambil ngerokok dulu guys. Biasa gak Om guys ya? Ya, tenang aja. Kita mau ngomong santai aja, kita mungkin beda dengan cerita-cerita yang lain lah. Iya. Kita Tapi kan mah tetap ada kita berbagi pengalaman. Jadi kita datang ke tempat apapun, kita namanya kita datang, berarti kita tamu. tamu. Kita harus menghormati tuan rumah. Kalau nggak salah ya, kita tuh pergi ke sana itu hari Minggu. Malam Minggu lah, malam Minggu karena teman-teman pada saat itu nggak mau di suatu tempat hiburan itu rame. Jadi kita nyari yang tempat sepi. Mungkin kita udah ada basic kali Om ya, udah ada basic buat nyari tempat-tempat sepi kali ya. Jadi pengennya datangnya sepi mulu. Kan kalau nggak salah kita tuh nyampe pagi ke Kawah Putih dulu. Tapi sebenarnya ada mungkin ya sebelum kita lanjut ke cerita itu, kalau nggak salah kan dulu ada temen kita bawa pasangan yang lagi datang bulan kan. Oh iya benar. Ada banyak kayak dari situ mungkin banyak kejadian-kejadian hal aneh. Bisa jadi dari Yang situ. menurut gua kalau gua tuh kisah horor menurut gua mah. Bisa dari kita namanya orang lagi datang bulan kayak gitu kan wangi. Yang mungkin bisa jadi itu kayaknya dia udah ngikutin kita dari Ciwidey, apa namanya Kawah Putih. Kayaknya kan udah mulai ngerasa belum Om? Dari mobil juga kita nggak bisa naik. Nggak bisa naik, gitu. Agak banyak kejadian-kejadian. Turun yang- masa rem bisa hampir ngeblok. Nah. Bener gak? Kan Padahal- nanti sama aneh satu Padahal mobil. iya, padahal jalan enggak terlalu Terlalu banget lah gitu kan. Nah, kan sebenarnya gua nggak terlalu merhatikan kisah itu pas kita pulang aja cerita-cerita kan mungkin, Ya. tapi teman-teman kita banyak yang belum tahu. Karena kan yang ngalamin gue cuma bertiga. Ya, cuma bertiga gitu kan. Walaupun kita berangkat berapa mobil sih Om? Dua mobil lah. Dua mobil ya? Dua mobil lah pada saat. Kan yang ngalamin gue bertiga doang. Iya. Gua Ucok ada. Ya yang dua orang itu emang tampang doang serem. Wah, hati Tapi merah gitu untung sebenarnya ada yang berani di antara bertiga itu, ada berani. selalu. Nah, kita kembali lagi ke cerita ini, cerita horor inilah. Itu kalau cerita horor, sebenarnya kejadian itu mulai horor itu pas malam Seninnya kan, Malam Senin yang di saat kalau nggak salah kita di resort itu cuman tim kita, maksudnya orang-orang kita aja kan, nggak ada resort yang seluas itu, cuman kita doang. Pastilah serem lah. Itu pas posisi dari awal dulu nih Ya dari awal, coba lo sekarang gini cerita lo dari awal. mari ngopi lah kita nyari lah. Dari awal masuk ke resort itu, awal mulanya gimana? Coba lo ceritain lah dari awal biar pemirsa juga tahu. Jadi dari awal gua masuk ke resort itu emang kayaknya udah awal udah beda banget. Pas masuk tuh sepi banget. Itu kamar kayaknya anyep. Kalau gua pribadi sih
dikasih tahu sama orang yang lebih tahu, katanya kalau kamar udah anyep gitu udah ada om. Udah ada. Ada. Tapi kan kita kan letal aja lah. Makanya pas dari situ gua dapat kamar kalau nggak salah tuh gua, adek sama teman kita yang biasa bawa acara di Borobudur. Nah, satu kamar itu gua bertiga. Ada lagi satu Cimot. Cuma emang dia doyan tidur terus. Nah, dari situ gua mulai ngeberesin pakaian kan, naruh tas gitu semua. Nah, kalau nggak salah mandi kan sebelah kan. Sebelah. Nah, jadi kan pas malam itu gua masih telepon, waktu pada saat itu gua masih pacaran. Dan si Ade pun sama masih pacaran. Jadi gua teleponan. Nah, singkat cerita gua kalah teleponan. Nah, gua lapar dong. Itu kira-kira kejadian jam malam jam berapa gitu? Kurang lebih jam 12. Oh, berarti udah lewat jam 12 malam dong. Kalau kurang lebih jam 12 malam. Gua udah tidur dong pada saat itu karena besoknya kan mau perjalanan pulang lah, persiapan lah gitu kan. Nah, jadi pas malam itu gua bilang Ade, "Dek, gua lapar." Tadi kata Ade kayak ada pop mie. Gua keluar ke depan dong. Ternyata udah habis. Dimakan Om Bejo Borobudur. Nah, kalau nggak itu kan posisi di makanan tuh di kamar kita lah. Kayak aneh tidurin lah. Nah, betul lah. Jadi ada yang ngomong gini, kalau nggak salah Poppy di kamar sebelah dan nah nggak lama gua ke depan dong. Gua buka pintu. Itu pas dari buka pintu aja om, itu kayak nggak ada angin, nggak ada apa. Gua buka pintu. Wah. Oh iya. Merinding sama lu. Sama. Jadi pas udah nggak ada angin, nggak ada hujan apa, gua buka pintu, angin kayak ngebus om. Jadi kayak ke muka, bus gimana sih? Mobil begini. Nah, gua buka pintu, nggak takut sih sebenarnya mah. Ayo gua panggil si Ade, "Dek, temen gue yuk." Gua tapi nggak ngomong sama Ade, atau gua tahu Ade agak takut juga, nggak takut. Jadi pas gua ke kamar sebelah, gua ngetok-ngetok, nggak ngebukain juga. Nah, gua inget, oh iya Ucok belum tidur, mungkin Ucok pakai handset. Nah, gua telepon dong, temen Ucok akhirnya keluar. Ucok pindah ke kamar gua. Ucok kalau nggak salah itu lagi nonton film apa sih yang terbaru tuh, jadi nonton sih. Nah, lu nonton bertiga. Gua ambil lah tuh pop mie. Begonya gua bertiga, itu pop mie cuma gua bawa satu. Biasaan sih ada selalu begitu. Itu yang dibawa banyak sama si Ade kopi. Itu dia. Jadi pas dia minum kopi duduk, "Dek, katanya lapar." Udah makan. Sak mie dia makan sendiri. Pas gua makan habis. Mana? Kasih nggak cerita lagi. Gua pikir mau ambil lagi dong. Mau berin. Nah, itulah om titik paling seremnya. Jadi pas saat titik paling seremnya itu nggak dibukain pintu sama temen gua om yang lagi tidur di sofa. Tapi kan banyak kejadian-kejadian aneh pada saat itu, di saat semua orang lain yang sedang tidur gitu. Iya. Karena itu kan cuma bertiga yang bangun. Jadi yang lain tuh termasuk saya. Gue tuh nggak tahu kejadian apa yang terjadi pada saat itu. Nggak ada yang tahu om. Nggak ada yang tahu. Gua bertiga doang yang tahu. Jadi teman-teman, pada saat kita di sana itu cuma bertiga yang kebiasaan begadang dan yang lain tidur. Jadi yang tahu kejadian horor itu bertiga ngalamin itu. Dan gua pas ngebelin tuh kamar nanti om, tuh nggak dibuka-bukain. Dan akhirnya aku ngambil alternatif. Ade, kalau nggak salah Ucok yang megang duit. Akhirnya gua jalan bertiga nyari popnya sampai punggung jalan dong. Akhirnya alhamdulillah ketemu ada warung. Itu di warung juga cuma satu-satunya. Itu gue nggak tahu dah itu entah itu apa gue nggak tahu. Tapi paginya nggak ada om. Nggak ada. Agak serem juga sebenarnya. Makanya itu yang gue makan apa semalam. Itu dia makanya pas si Ucok langsung udah kelihatan gue pas keluar kita check out keluar si Ucok langsung udah kelihatan. Kok warung nggak ada? Yang gue beli. Udah gue di mana tuh. Berarti kejadian gitu ya dengan kejadian di tahun sekarang ini ya, berarti kisah misteri itu pasti tetap ada dong. Ada om, makanya kan kita bilang di dunia itu kan gak ada dua, dunia nyata sama dunia gaib. Nah kembali ke cerita horor itu, kejadian apa aja sih yang pada saat itu yang membuat itu disebut horor? Jadi mungkin pada saat itu selesai makan kita biasa lah ngopi, ngokok. Jadi kita nonton lagi. Jadi sofa tuh panjang, meja gua tarik ke depan. Dia nonton tuh bertiga tuh. Pas nonton, dapat 10 menit kalau nggak salah. Itu kayak kucing jatuh. Terus entah itu kucing, entah itu
benda apa, wah kencangnya minta ampun om. Itu kalau nggak ada pelapon mungkin jebol apa gimana. Tapi itu pada saat itu ingat ya, nggak ada pelapon nggak ada pelapon, nggak ada itu pelapon. langsung kan, langsung itu gue bentar begini kaget. Nah kejadian tuh lihat-lihatan tuh nggak, ternyata mau dilihat gak sama adek, nggak usah lah biarin. Mungkin anggap pikiran pada saat itu kucing lah dianggapnya, udah tuh biarin ada. Tapi kan sekarang kalau kucing itu kan harusnya ada pelapon dong. Nah, pelapon, tapi ini nggak ada pelapon. Jadi kan ini genteng, terus pelapon. Itu doang. Jadi kan kalau emang jatuh begitu kucingnya keluar nggak mungkin masuk ke dalam. Nah di situ kita udah lihat, kita langsung ngambil positifnya lah. Wah itu kucing nggak ini. Selang 5 menit kalau nggak salah itu Ucok yang dengar. Karena Ucok posisi dekat pintu, gue di tengah. Nah jadi yang bekas sorenya kita makan tuh om, yang bareng-bareng, yang meja panjang tuh, itu kan baik piring-piring kan tuh belum digunain. Nah pas selang 5 menit habis dari yang ada jatuh itu ada kayak ada piring bunyi gimana sih kalau orang ngebacain piring, untung. Apa itu orang penjaga itu? Tapi kan nggak, mana mungkin dong itu tengah malam. Pekerja resort itu untuk membereskan itu. Iya makanya kan gue bilang, nah Ucok ngomong, kata Ucok tuh orang blonnya bukan beresin dari tadi jam segini malah ngeberesin tuh kalau nggak salah jam 1:30 malam. Gue ngeliat jam terus 1:30. Itu udah di luar logika kita loh sebenarnya. Nah, didemin jadi pas kayak itu posisi itu di dalam dong, bukan di luar kan. Meja itu kan di luar kan, di luar itu. Jadi kok ada orang beresin jam segini gitu kan. Nah selang 1 menit Ucok kayak biasanya tau kan, mau udah jalan ya. Ucok bangun udah, nah Ucok lihat jendela keluar. Itu piring masih berantakan om. Wih, merinding ya. Kenapa merinding? Karena saya pada saat itu mungkin di depan yang saya tidurin kan meja itu kan. Nah makanya Ucok langsung ngomong, "Coy, itu kok piring masih berantakan aja, bukan tadi diberesin." Oh yang bener lu. Lalu gue lihat bener masih berantakan. Itu mah dari situ langsung matiin laptop, tidur bertiga numpuk tuh di kamar. Udah, tapi di dalam nggak tidur. Udah diem Tapi aja. pas saat tidur itu kejadian-kejadian serem itu masih ada lagi nggak? Setelah ada yang beresin piring? Mungkin ada waktu si Ade ke kamar mandi. Om pernah lihat ya kalau Hawa ke kaca? Iya. Kayak berembun begitu kan? Gitu. Itu Ade nih kan. Wah, lagi dong makanya Ade langsung nggak jadi kencing. Akhirnya gua itu udah kita cerita udah pagi, kita nggak mau cerita tuh, diam dulu kan. Jadi gua nyampein ke anak berdua itu jangan cerita dulu, nanti aja kalau udah di rumah kita cerita. Soalnya kejadian itu pun saya tahu ketika udah balik ke Jakarta baru pada cerita kan. Itu dia. Jadi kejadian yang paling utama tuh ada suara jatuh tapi nggak ada benda yang jatuh. Kedua ada yang membereskan piring tapi di meja itu tapi piring masih tetap berantakan gitu. Dan logikanya pun nggak masuk akal. Orang bekerja jam 1:30 malam untuk beresin piring. Makanya kita dari cerita ini buat teman-teman semuanya ya dong. Ini buat kita selalu sopan lah. Datang walaupun kita kasar, kita orang ada, kayak kita orang mampu, tetap kita harus sopan. Mungkin dari kita ada yang kurang sopan om ya, jadi kita agak diganggu lah. Iya dong. Jadi kalau kayak gitu mungkin kita, karena ada teman kita yang wangi itu yang lagi datang bulan, ada juga teman kita ada nggak sopan, kencing sembarang bagaimana, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman ini garis besarnya kita cerita begini untuk berbagi pengalaman aja. Jadi kita mau dimanapun, kapanpun, kita buat jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti yang nggak sopan lah. Ya karena kan dimanapun itu ada makhluk selain manusia, selain kita gitu kan. Ada makhluk yang luar itu yang harus kita hormatin juga, nggak sembarangan juga gitu kan. Ngobrol, malum lah. Sorry guys. Karena namanya di rumah, jadi ya ada suara-suara motor lah. Malum aja ya, abaikan saja. Ayo mandi dong. Ada satu lagi om. Masih ada lagi? Ini nggak lebih kalah seremnya. Tuh kalau nggak salah pas habis kejadian piring, Ucok
posisi pindah duduk di sebelah adek, jadi posisinya gue yang di dekat pintu. Nah, kamar mandi namanya air kalau nyiram itu kedengeran dong. Itu gue sama adek yang denger. Yang denger si Ucok. Nah Ucok ngomong, kata Ucok, kamar mandi siapa Bin? Tahu, Jody kali. Ini kayaknya si Jody. Oh ya udah. Selang 2 menit dong, si Jody keluar dari kamar. Kamar mandi itu siapa? Saya merinding ya. Makanya itu gue sama bertiga sama si Ucok masih ada, udah kelihatan. Udah gue nggak mau ngomong apa-apa. Di kamar mandi itu ada orang yang kayak orang kencing lah, buang air. Gitu. Ada suara air gitu. Dikira Jody. Tapi tiba-tiba Jody itu keluar dari kamar, bukan dari kamar mandi. Kan ke villa kita kan tuh resort kita kan satu rumah 2 kamar kan, seberang-seberangan kan, kamar mandi tengah. Itu dia. Makanya kita langsung sadar. Oh iya udah waktu suruh tidur kali. Tidur lagi. Jadi ada kejadian yang pertama ada suara jatuh, kedua piring, kedua ada yang di kamar mandi tapi nggak ada orang. Ya. Jadi kisah-kisah ini benar-benar kisah yang kita alamin. Mungkin bukan kita loh. Ente yang ngalamin lah. Kalau bukan karena aneh posisi pada saat itu tidur lah gitu kan, tidur. Jadi makanya dari situ kan gue langsung berpikir lagi. Nah pagi itu gue langsung ngobrol sama adek berdua, Dek, apa kita kurang sopan atau gimana? Tapi kita sopan-sopan aja. Tapi kita nggak tahu, kita berangkat bawa mobil. Mungkin dari salah satu dari teman kita ada yang kurang sopan bagaimana. Tapi mungkin juga pada saat itu kan namanya resort itu jarang ada yang datangin. Yes. Biasanya kan Sabtu Minggu weekend rame, ketika hari-hari biasa itu kan jarang ada orang yang untuk datang lah. Nah. Jadi dianggap itu kan mungkin tempat kosong, jadi banyak makhluk yang di luar kita itu yang ini. Ditambah kan ada teman kita yang lagi datang bulan, mungkin kecium wangi. Jadi kan gimana ya? Ya kita ambil dari kesimpulan cerita gua malam ini sama Om Andri. Ya itu aja pesan gua buat teman-teman, kalau kita mau ke resort, ke villa, tetap kita jaga sopan santun. Bener dong? Ya, sebenarnya sih bukan kemanapun itu. Nah, kemanapun jadi kita jaga sopan santun. Ini buat apa kan? Buat pelajaran lah, buat gua orang. Dan makanya gua dari situ selalu bilangin kalau ada yang datang duluan atau gimana, diusahakan nggak usah ikut. Lebih baik nggak usah ikut daripada merugikan teman-teman yang lain. Iya. Sebenarnya nggak merugikan, cuman kan karena posisi tidak tahu hal gitu. Jadi ada banyak kejadian yang horor yang di luar nalar kita, yang mungkin sebagian orang tidak tahu. Itu dia, makanya kan. Jadi dengan kita cerita begini itu untuk berbagi pengalaman, ternyata di dunia ini ada makhluk selain manusia itu yang ada selain manusia itu gitu. Makanya kan dari ini kita belajar. Namanya dunia kita nggak cuma satu, ada dua. Ada dunia lain lagi kan. Jadi kita kan buat teman-teman yang mau kemanapun dimanapun kita sopan santun. Jadi kita mau kayak gimana kan, namanya kita mah tamu pendatang harus sopan sama tuan rumah. Ini cerita gua sama Andri. Jadi nanti kalau kayak teman-teman ada cerita-cerita misteri kan bisa kirim email yang ada di deskripsinya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video yang berikutnya. Oh ngomong-ngomong Om, masih ada Om cerita bukannya Om? Masih ada dong cerita. Nanti saya juga ada cerita dong tentang horor. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin sementara ini kita berdua. Nanti teman-teman yang lain nanti kita ganti lah. Saya juga bosan sih sama Om Andri. Baru mulai udah bosen. Aduh dong. Jadi kita harus lanjut dulu. Buat teman-teman jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan kita ngambil kesimpulan dari sini, jaga sopan santun dimanapun, kapanpun. Oke guys, ketemu lagi.